hatiku, ubah hatiku. Tugas yang diberikan kepada kita adalah tugas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi berbicara tentang kuasa, itu berbicara bahwa saudara sah sebagai utusan Tuhan. Saudara memiliki legalitas sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat saudara. Saudara juga diberi kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga itu berbicara tentang kuasa, itu adalah berarti bahwa saudara diberikan kuasa untuk memperdamaikan manusia dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama berbicara tentang Hari Raya Pentakosta, itu berbicara tentang pemberian kuasa kepada para murid. Yang kedua, berbicara tentang Pentakosta, itu berbicara tentang dimulainya pemberitaan kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah. Keselamatan hanya berdasarkan firman Tuhan. Keselamatan hanya diterima dengan iman dan tanpa usaha manusia. Kristus akan segera datang, dan Kristus akan datang ketika seluruh dunia ini telah mendengar Injil Kerajaan Allah. Saya yakin bahwa Injil akan disebarkan dengan begitu cepat, begitu masif sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh dunia. Kemampuan teknologi, komunikasi yang saat ini sudah ada, memungkinkan semua orang bisa memberitakan Injil, dan semua orang dapat mendengar berita Injil. Semua orang di pelosok negeri, di pelosok dunia ini, bahkan orang yang belum pernah bertemu dengan orang yang percaya kepada Yesus, itu sekalipun mereka sudah bisa mendengar berita Injil Kerajaan Allah, dan mereka bisa menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Satu kuasa yang besar, bahkan kuasa yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka mungkin hanya mendengarkan siaran atau mendengarkan YouTube saudara, atau mendengarkan apa yang saudara paparkan di dalam dunia maya saat ini, dan kemudian firman Tuhan itu didengar atau dibaca oleh mereka, dan Roh Kudus dengan kuasanya menjamah hati orang itu, dan orang itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sangat dimungkinkan dalam generasi ini, sebab kuasanya tidak dibatasi hanya di tempat di mana orang Kristen, di mana orang percaya ada, tapi kuasanya ada walaupun kita belum pernah pergi ke tempat itu, tapi perkataan yang kita sampaikan sudah bisa sampai ke tempat itu, dan di tempat di mana firman Tuhan disampaikan, di tempat itu juga Roh Kudus bekerja. Kita tidak mungkin membiarkan hidup kita yang penuh dengan kuasa Tuhan itu lalu membiarkan hidup berjalan begitu saja tanpa sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan kekekalan kita dalam kerajaan surga. Ya, ingat bahwa hidup kita di muka bumi tidak hanya mau memikirkan apa yang ada di muka bumi. Kita memang harus memikirkan itu semua, tetapi kita juga terus ingat bahwa hidup kita diciptakan untuk sebuah kekekalan dalam kerajaan surga, dan itu kita terima hanya di dalam Kristus Yesus.